Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan senantiasa dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Sahabat-sahabatku yang terkasih, izinkan saya berbagi renungan yang bertema apa makna emas dan tanah. Saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah kisah emas dan tanah yang sedang berdialog di antara mereka. Emas bertanya kepada tanah, "Coba lihat dirimu, suram, jelek, dan dekil. Apakah engkau memiliki kilauan seperti aku? Apakah engkau berharga seperti aku?" Tanah menjawab, "Aku memang tidak berkilau seperti engkau, tetapi aku bisa menumbuhkan rumput dan bermacam-macam tumbuhan yang dapat menghasilkan buah dan bunga. Apakah kamu bisa?" Emas pun terdiam. Dalam hidup ini banyak orang seperti emas, berharga dan menyilaukan, tetapi tidak peduli kepada sesama. Tetapi ada juga yang sifatnya seperti tanah, bersahaja namun siap membantu siapapun dan kapanpun. Makna kehidupan bukan terletak dari seberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa peduli dan bermanfaatnya kita bagi orang lain. Apalah gunanya kita sukses kalau tidak bermanfaat bagi sesama? Apalah artinya kemakmuran kalau tidak berbagi ke sesama? Apalah artinya kepintaran kalau tidak memberi inspirasi bagi sesama? Hidup adalah proses, ada saatnya kita memberi, ada saatnya kita menerima. Hiduplah seperti tanah. Setiap orang sudah semestinya memiliki tujuan hidup, dan alangkah baiknya apabila kehidupan ini ditujukan untuk sesuatu yang berguna. Ada 6 falsafah hidup yang layak kita renungi bersama-sama. 1. Manusia harus mempunyai tujuan hidup yang berguna, yang baik. Kedua, cara pasti untuk tidak mengetahui apa-apa tentang kehidupan adalah dengan mencoba membuat diri sendiri berguna. Ketiga, kegembiraan terbesar yang ditawarkan kehidupan adalah menciptakan, membangun, mengembangkan sesuatu yang berguna. Terlalu sering kita gagal mengenali dan menghargai semangat kreatif. Semangat itulah yang menciptakan pekerjaan kita. Keempat, jadilah berguna seperti pohon, berikan kehidupan kepada orang lain, menjadi tempat berlindung bagi semua orang, memberikan buah-buahan untuk semua, jadilah baik seperti pohon. Kelima, ada banyak jalan menuju kehidupan yang bahagia dan menyenangkan, tetapi 2 yang paling berguna yang disebut kebaikan dan kasih sayang. Terakhir, keenam, apa arti kehidupan? Tentu untuk menjadi bahagia dan berguna. Kitab suci pun berpesan dalam Injil Matius bab 6 ayat 21 dan 24 berbunyi, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia pada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon." Juga Injil Lukas bab 12 ayat 15 tertulis, katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Juga pada kitab Mazmur bab 1 ayat 3 tercatat, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil." Sahabat-sahabat yang terkasih, kita orang merdeka yang sudah dimerdekakan Tuhan, maka jangan lagi kita dikungkung kedagingan dunia yang akan menghambat hubungan kita dengan Allah. Selamat ulang tahun untuk negara dan bangsaku Indonesia yang ke-77. Dirgahayu Indonesia, merdeka. Demikianlah saudara-saudari yang terkasih renungan dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan menjadi berkat untuk kita semua. Kita akan jumpa lagi pada renungan yang akan datang. Damai sejahtera dari Tuhan melingkupi kita semua dan memberkati kita semua. Amin.